Episode 191. Ketika tiba hari di mana akan diadakan acara pernikahan Ray, yang tidak lain adalah kolega bisnis Davi, ternyata bukan cuma Davi saja yang mendapat undangan. Dapa dan Charles pun juga diundang oleh pria kaya Ray itu. "Kalian mau kemana?" tanya Davi ketika mendapati Dava dan Diva sudah rapi dengan setelan jas dan gaun. Dapa mengernyit begitu juga dengan Diva. "Kakak sendiri mau kemana? Kok rapi gitu?" Diva balik bertanya. "Kakak mau ke pesta pernikahannya Tuan Ray." "Kalau begitu sama, kakak juga diundang," senyum Dava. Davi mengangguk mengerti mereka bertiga memang saling kenal, begitu juga dengan Charles. "Tapi ngomong-ngomong, adikku yang tampan ini mau datang dengan siapa?" Davi langsung merenggut, Dava sedang meledeknya. "Lihat saja nanti," ketus Davi kemudian berlalu dengan wajah kesalnya. Dava dan Diva tertawa melihat tingkah Davi yang seperti wanita yang sedang merajuk. Pria itu bahkan melangkah begitu cepat seperti takut jika Diva ikut meledeknya, yang sekarang memang sedang berstatus jomblo. Ketika hendak masuk ke dalam mobilnya, Davi lebih dulu menghubungi Kim untuk menanyakan kesiapan wanita itu. Namun begitu Davi menghubunginya, Davi dibuat penasaran karena yang mengangkat teleponnya bukan Kim tapi anak kecil yang masih belum jelas kosakatanya saat berbicara. Davi merasa sangat penasaran. Setahunya Kim adalah wanita single. "Sudahlah, mungkin itu keponakannya," gumam Davi kemudian. Davi masuk ke mobilnya kemudian melaju dengan kecepatan sedang, keluar dari pekarangan luas rumahnya. Kebetulan saat itu, satpam memang membuka lebar pintu gerbang karena tahu anak-anak dari tuannya akan pergi malam itu. Sesampainya di kediaman sederhana Kim, Davi dibuat ternganga melihat adegan di depannya. Sekretarisnya sudah tampil sangat cantik dengan balutan gaun warna toska yang begitu pas menempel di tubuh rampingnya. Namun wanita itu sedang ditangisi oleh seorang balita yang memanggilnya dengan sebutan Mommy. "Jadi dia anak kamu?" Davi bertanya dengan pandangan lurus ke depan. Karena tidak tega melihat balita yang terus menangis mengibah pada Kim, Davi akhirnya menyuruh agar Kim membawa serta balita tersebut bersamanya. "Dedi," Davi mendelik balita itu memanggilnya Dedi. Ade, itu bukan Dedi, itu Tuan Davi," kata Kim berbisik pada balita yang berada di pangkuannya. Davi berdecak, Kim sudah punya anak. "Di mana Dedinya?" tanya Davi melirik Kim sekilas. Kim meringis, wanita itu sebenarnya merasa sangat tidak enak hati pada Davi. Kim juga enggan ikut, tapi Kim takut Davi marah dan memotong gajinya. Balita yang di pangkunya akan kekurangan susu jika sampai gaji Kim dipotong. "Dedinya sudah meninggal, Tuan," jawab Kim. "Kamu janda?" Kim tersenyum, mungkin orang-orang di sekitarnya juga menganggap dirinya janda, tapi pada kenyataannya tidak. Kim adalah gadis dengan usia matang. Kim belum menikah dan sama sekali belum dijamah pria manapun. Kim bahkan merasa tidak ada pria yang mau dengannya. Entah karena apa Kim sendiri tidak tahu, tapi Kim tidak pernah memusingkan hal itu. Baginya yang penting Kim bisa bekerja dan menghidupi balita yang sudah dia asuh seperti anak kandungnya. Anak kandung baginya. "Saya masih gadis, Tuan. Anak ini memang anak saya, tapi dia terlahir bukan dari rahim saya." Davi mengangguk. "Siapa namanya?" "Namanya Kasih, Tuan," jawab Kim tersenyum. "Baiklah, sepertinya kita harus mampir ke butik dulu untuk membelikan gaun yang akan dikenakan Kasih, Tuan, tapi gajimu dipotong kalau menolak," sela Davi cepat. Kim mendelik, entah kenapa tiba-tiba atasannya menjadi pria arogan yang melakukan apapun tanpa menunggu persetujuan orang lain. Baiklah." Davi membelikan gaun pada Kasih dengan warna senada seperti gaun yang dikenakan Kim. Davi bahkan mengambil alih Kasih dari gendongan Kim saat mereka sampai di tempat pesta di kediaman mewah Tuan Ray. "Tuan, apa tidak apa-apa?" "Memangnya kenapa? Kasih lebih cantik dari kamu." Kim berdecak, Davi baru saja menghinanya dan membandingkannya dengan Kasih. Dapa yang sudah lebih dulu sampai dengan Clara mengernyit ketika melihat Davi menggendong balita bergaun hijau toska. "Kak, itu bukannya Kak Davi?" Dapa mengangguk pelan. Pria itu kemudian melangkah menghampiri Davi yang menuntun Clara ikut bersamanya. "Davi," panggil Dapa membuat Davi menoleh. Davi tersenyum sambil memamerkan balita yang digendongnya. Kasih balita itu tampak kebingungan melihat Dapa yang memang memiliki rupa wajah yang persis sama seperti wajah Davi. "Lihat Kak, namanya Kasih," katanya. Dapa menghela napas, bukan itu yang ingin Dapa tahu. Dapa ingin tahu siapa yang datang bersama Davi. Ini anak siapa?
Dapi tersenyum, pria itu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Kim yang entah hilang kemana sekarang. Anaknya Kim kak, aku datang sama dia. Tapi pas mau berangkat kasih nangis, jadi menurut aku akan lebih baik kalau kasih juga ikut saja. Dia lucu bukan? Lebih lucu dari Clara. Tawa Dapi. Clara yang mendengar itu merenggut. Dapi memang suka sekali meledeknya dan sekarang Dapi mengatainya lucu. Oh lihatlah, Mam calon kakak ipar. Maafkan adik ipar tampanmu ini. Ledek Dapi begitu mendapati wajah merenggut Clara. Dapa menghela napas, tidak mau membuat Clara merajuk karena diledek Dapi. Dapa pun mengajak Clara menjauh. Dapa tahu adik kembarnya itu memang sangat usil dan suka meledek calon istrinya. Jaga anak ini, jangan buat dia nangis. Begitulah kira-kira pesan Dapa pada Dapi sebelum berlalu. Susunan acara di pesta Tuan Rai mulai berjalan hingga akhirnya tiba saatnya pesta dansa. Pesta yang seharusnya bisa dinikmati oleh pasangan yang hadir seperti Dapa dan Clara juga Diva dan Charles. Tapi Dapi, pria itu malah sibuk memilih-milih makanan yang kiranya boleh dimakan oleh Kasih. Dapi seperti sedang mengemong anaknya sendiri, tanpa peduli dengan tatapan para pengusaha yang berada di sekitarnya. Sedang Kim, wanita itu panas dingin di tempatnya. Kim takut Dapi akan memecatnya setelah ini. Jadi yang tadi digendong Kak Dapi itu anaknya Kim? Tanya Diva saat dalam perjalanan pulang. Saat ini mereka berempat, Dava, Clara, Diva juga Charles berada dalam satu mobil. Semuanya itu tentu saja karena mobil Charles yang mogok. Ya, namanya Kasih. Diva mengangguk. Dapi memang sangat suka pada anak kecil. Menurut kakak apa hubungan Kak Dapi? Ada hubungan dengan sekretarisnya. Dapa mengerikkan bahunya tidak tahu. Bagi Dapa dengan siapapun adiknya berhubungan asal mereka sama-sama suka itu tidak masalah. Terlebih jika kedua orang tuanya sudah merestui. Itu artinya Kim single parents. Dapa berdecak. Penyakit bawel Dapi sepertinya mulai menular pada adik bungsunya. Kita antar Clara dulu ya. Diva berdecak sebal. Dapa tidak menjawab tapi malah mengabaikan pertanyaannya membuat Clara dan Charles diam-diam menertawakannya. Setelah mengantar Clara, Dapa memberikan kunci mobilnya pada Charles. Dapa lebih memilih naik taksi daripada harus diserang berbagai pertanyaan oleh Diva tentang Dapi dan Kim yang tentu saja Dapa sendiri tidak tahu menahu.